Halo, selamat malam. Malam, Halo. Pak. Iya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, udah buka puasa belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah temannya suruh segera masuk biar apa namanya? Biar cepat siap, cepat apa? Karena kalian nanti mau ada sholat lagi kan misalnya kan? Sholat apa? Ya, Tarawih ya? Pak. Iya, Tarawih. Pak. Tarawih, Pak. Tarawihnya namanya kan atau apa? Iya, Pak. Iya, Tarawih, Pak. Pak. Iya, suruh temannya bergabung biar kita mulai biar cepat selesai. Apakah kalian apa namanya sudah menginstal aplikasinya? Bella udah, Pak. Tapi cuma cara gunainnya, Pak. Oh Belum ya, Bapak tahu. belum jadi download yang versi yang baru. Ini masih versi yang lama. Lupa Bapak downloadnya tadi di sekolah. Bella udah download yang versi terbaru, Pak. Yang tahun 2000 inilah. Iya. Iya, punya Bapak masih yang tipe 8,2 ini versinya. Jadi punya Bapak simbolnya masih yang ini. Masih yang ini, ha. Yang di tengah ini yang Bapak buat ini. Masih yang itu. Kok dijalankan dia masih Bella seperti ini. beda. Udah beda kan? Karena Bapak bilang Bapak belum Udah. belum download yang itu, lupa. Nggak apa-apa itu, Pak. Emang Nggak apa-apa, download yang terbaru. nggak apa-apa. Cuma nanti Bapak mau coba yang baru itu juga, karena lupa download aja. Sana lah Pak. Karena risiko ngajar di rumah ya kan. Oke, mohon maaf ya, inilah resiko Bapak ngajar di rumah karena istri Bapak kerjanya sip-sipan, jadi terpaksa lah sambil ngajar sambil menjaga anak. Oke, Oke, Pak. terus mana ini? Tunggu ya, nggak nampak apanya. Oh nih, kita masuk materi percabangan dan perulangan. Jadi ini nggak jauh beda sama apa namanya di setiap program, mulai dari pemrograman dasar, kemudian pemrograman visual satu, ya kan? Pasti ada percabangan dan perulangan. Saya kira kalau di pemrograman web barangkali ada. Jadi di Java atau di OOP ini juga ada percabangan dan perulangan. Oke, kita lanjut ya. Percabangan. Percabangan adalah suatu keadaan di mana pernyataan dapat dieksekusi apabila suatu kondisi memenuhi syarat. Maksudnya ketika dia memenuhi syarat dalam mengerjakan pernyataannya. Jadi pernyataan itu nanti ada beberapa bagian ya. Jadi di percabangan pada Java itu ada dua, yaitu yang pertama menggunakan if dan yang kedua menggunakan switch. Yang paling sering digunakan yaitu menggunakan if. Kalau di pemrograman dasar bagaimana? Yang paling sering apa digunakan? If juga kan? Ya, Ip. Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, Bapak mohon maaf tutup kamera ya. Soalnya anak Bapak lewat-lewat nanti kalian terganggu. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi program hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan jika kondisinya dia bernilai true ataupun benar. Itu dia. Maka kondisi percabangan itu harus berupa operator boolean.
Jadi kita lihat di sini, kalau kita perhatikan alur eksekusinya dari sebuah program dikerjakan satu persatu, mulai dari atas, yaitu mulai sampai dengan selesai. Mulai dari atas, yaitu mulai, ya kan, sampai ke selesai. Jadi baris demi baris dibaca, kemudian komputer mengerjakannya apa yang diperintahkan. Jadi contohnya dia ini, mulai, kemudian baris pertama, baris keduanya ada print. Apa yang mau di print nanti? Selamat pagi. Kemudian di print lagi apa yang mau di print, yaitu selamat datang. Kemudian di print lagi sampai jumpa. Dan terakhir selesai. Ini adalah gambar alur program sederhana tanpa menggunakan percabangan. Tidak ada kata if ataupun switch. Jadi nanti kalian bandingkan sama yang ada if-nya. Ini dia. Berbeda nggak gambarnya? Sama yang ini? Berbeda kan? Jadi percabangan juga dikenal dengan control flow. Struktur kondisi, kemudian struktur if, decision, dan sebagainya. Jadi semuanya itu sama. Jadi pada diagram alur seperti gambar di samping ini, dia alurnya memasang satu. Tetapi setelah kita menggunakan percabangan, maka alurnya akan bertambah dua. Jadi di sini seperti gambar yang tadi dia memiliki satu alur, lurus aja dia garis, nggak ada belok kiri belok kanan. Tetapi ketika menggunakan percabangan, dia memiliki dua alur. Mulai dari atas, mulai, kemudian baris selanjutnya, selamat pagi, baris selanjutnya selamat datang. Kemudian di sini dia memiliki dua alur dengan pertanyaan mau keluar atau tidak. Itu dia. Jadi jika iya mau keluar, maka print sampai jumpa. Langsung ke selesai. Kemudian apabila tidak, maka tadi print tidak jadi keluar. Itu dia. Jadi Bapak kira kalian juga di pemrograman dasar seperti Pascal juga sudah belajar itu. Lalu bagaimana cara menulis kode percabangan tersebut di dalam Java? Menggunakan kata kunci if, else, switch, dan case. Dan operator ternary-nya. Jadi contoh sederhana format struktur if seperti ini. If dalam kurung yaitu suatu kondisi, buka kurung kurawal, kemudian nanti diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi di antara baris yang di apa namanya? Baris di antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, disinilah nanti kita akan membuat suatu kondisinya benar atau tidak. Itu untuk if. Jadi suatu kondisinya hanya bernilai true dan false saja. Kita bisa menggunakan operator relasi dan logika pada program ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat lagi sini bahwa sebelumnya kita perlu tahu dulu ada 3 jenis percabangan pada Java. Ini dia yang tadi if else, kemudian if else if ataupun switch case. Percabangan if, ada yang masuk. Oke, percabangan if. Jadi percabangan if ini hanya memiliki satu pilihan saja.
Artinya pilihan dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya itu benar. Kemudian di bawah ini adalah contoh kondisi if. Jadi misalnya di atas itu adalah kata mulai bla 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 macam tadi. Kemudian kondisi ya true atau false ataupun tidak, itu dia. Kemudian nanti akan ada beberapa program yang akan kita lakukan. Jadi misalnya di sini kita membuat program hadiah pada sebuah toko buku. Nah, jadi pada toko buku ini misalnya mereka akan memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembelinya yang belanja di atas 100.000. Nah, jadi ketika pembeli itu belanja di atas 100.000, maka nanti akan dapat hadiah. Jika tidak, ya tidak ada. Jadi nanti program yang kalian buat seperti ini. Kalian ketikkanlah ini mulai dari ini semua sampai ke sini ya. Tutup kurung kurawal ini. Itu sudah Bapak praktekkan. Mana dulu Pak? Jadi ini dia di program. Ini dia di program sudah Bapak praktekkan. Jadi nanti bisa kalian coba di situ. Jadi kalau kalian nanti baru buat program yang ininya jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Nah, jadi kalian nanti buatnya dengan nama percabangan. Jadi sudah otomatis nanti dia terbentuk public class percabangan. Nama ini. Jadi kalian tinggal melanjutkan mulai dari ini. In, belanja, sama dengan 0 sampai ke bawah ini. Ini. Maka ketika di run, runnya seperti biasa, cari tombol warna hijau di situ. Logonya logo play. Kira-kira udah ada yang mencoba belum? Belum ada? Bagaimana? Belum, Pak. Ya. Atau nanti kalau umpamanya semoga minggu depan udah Bapak apa download. Jadi kalau di run dia hasilnya seperti ini. Nah, lihat di bawah ini, dia tampil. Nah, ini dia. Kelihatan yang di bawah? Ini. Jadi kita memasukkan total belanjanya di sini berapa gitu. Jadi misalnya total belanjanya adalah 90.000 atau 23. Nah, maka dia tidak dapat hadiah, langsung ucapan terima kasih. Kelihatan? Kelihatan ini yang Bapak lingkari? Kelihatan, Pak. Ya. Itu dia. Jadi di sini di programnya di Excel di apanya aja ya slide-nya biar nampak besar. Jadi di sini dia inilah fungsi programnya yang menyatakan if. If belanja lebih besar dari 100.000 maka selamat Anda akan mendapatkan hadiah.
nilai yang akan tampil. Maka kita coba. Ketika Bapak masukkan harganya 100.000. Oke, ini Bapak run ulang. Oke, di sini berapa Bapak masukkan? Misalnya 120.000. Tuh, 23. Oke, terima kasih selamat Anda mendapatkan hadiah. Baru di bawahnya terima kasih ini. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Itulah dia fungsi dari percabangannya. Kemudian kita masuk ke if else. Tadi kan if saja. Ini ada else-nya. Yang kedua percabangan if else. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini dia posisinya if hujan, cuman jawabannya true false ya kan, seperti itu. Kemudian bawa payung. Nah, di sini sudah agak berbeda lagi tampilannya gitu. Jadi kita baca di sini, sedangkan pekerjaan if else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If jika kondisi benar maka kerjakan ini. Kalau tidak salah maka lanjut dengan if else. Apa nih, maaf, tidak nyampe ke if. Maka kalau tidak silahkan lanjut. Sampai sini aja ya kalimatnya. Kemudian if else di sini, jika kondisi benar maka kerjakanlah yang mau dimasukkan tadi nilainya. Jadi hasilnya seperti apa? Itu dia. Jadi contoh programnya seperti apa? Nah, jadi contohnya ini agak panjang. Jadi nanti kalian bisa memasukkan ini dengan judul cek kelulusan. Jadi dia programnya dimulai dari ketika kalian buat namanya cek kelulusan. Ini dia. Dari mana tahu namanya cek kelulusan? Nama filenya dari sini. Ini. Jadi begitu kalian buat datanya namanya cek kelulusan, maka ketika dijalankan langsung otomatis public class cek kelulusan. Itu dia. Setelah itu, yang pertama kalian jadi buat programnya itu membuat variabel dan scannernya. Maka seperti biasa pada program kita harus membuat variabelnya, yaitu nilai dia bertipe integer, ya kan? Sedangkan nama ini dia bertipe string. Kemudian scanner scan sama dengan new scanner kurung system in. Ini biasa ya kalau buat scanner. Yang hanya perlu adalah memperkenalkan variabelnya dan tipe datanya. Setelah itu, maka kita harus mengambil inputnya. Jadi, apa yang mau diambil inputnya adalah si nama dan si nilai. Nah, makanya di sini sistem out print. Jadi maksudnya ketika nanti programnya jalan, yang tampil adalah ini si nama. Maka kita isikan di sini. Tuh. Setelah itu apa? Ini si nilai. Setelah kita enter ini tadi, dia masuk ke nilai. Berapa nilainya yang mau kita isi? Maka nanti dia mengisikan sendiri. Berapa yang tunggu dulu, Pak. Nanti dia mencari prosesnya.
Aduh. Oke, mohon maaf, kita lanjut ya. Jadi di sini nanti dia akan mencek apakah nilai yang dimasukkan tadi lulus atau tidak dengan rumus jika nilai lebih besar dari 70, maka nanti yang tampil adalah tulisan selamat. Kemudian namanya nama yang mana? Ini, nama yang ini. Itu yang tampil di sini. Selamat, nama yang kita masukkan tadi. Kemudian nilainya yang mana? Ini nilai ini tadi. Itu yang di sini. Menerangkan bahwa rumusnya dari si nilai ini tadi lulus atau tidak dia. Jadi kita coba di programnya. Dengan nama tadi cek kelulusan. Ini dia, sudah Bapak buat. Maka kita run. Oke, perhatikan. Yang tampil apa? Yang tampil adalah nama. Ya kan? Maka di sini yang kita masukkan namanya misalnya siapa kita buat. Ayo, nama siapa mau diinput di sini? Misalnya namanya si siapa di sini ya? Jeffrey misalnya. Jeffrey. Oke. Maka Bapak enter. Berapa nilainya yang mau kita masukkan? Ayo. Berapa nilainya mau kita masukkan? Halo Jeffrey. Berapa? Halo. 130 bisa, Pak? Bisa saja, karena nggak ada batasannya di sini. Dia hanya buat di sini. Mulai dari di atas 70 maka dia lulus. Cuman biasanya nilainya rank 1 sampai 100, ya kan? Coba kita buat 130. Maka di sini tulisannya apa? Selamat Jeffrey, Anda lulus. Nah, jadi si selamatnya ini tadi tulisannya mana nih ya? Nggak bisa pulpennya. Pulpennya nggak bisa diprogram ya. Jadi tulisan selamatnya ini tadi dia adalah yang ini. Mana ya Bapak ya? Kok nggak mau dia? Tulisan spidol Bapak. Oh, sudah. Oke, jadi ini tulisan selamat ini dia yang ini tadi kan. Kemudian nama. Nama ini adalah yang kita input di sini. Maka tadi yang diinput adalah si Jeffrey. Masuklah dia ke sini. Kemudian tulisan Anda lulus. Ini dia, Anda lulus. Bagaimana dengan di bawah 70 atau nilai 70 kira-kira? Kira-kira kalau nilai 70 sudah lulus belum? Menurut Bapak belum, karena lebih besar sama dengan.
Coba kita tes. 70. Maka, oh ini nama. Namanya misalnya si Ayu aja ya, bercepat. Nilainya misalnya 70. Oh, sudah termasuk lulus berarti. Berarti dia mulai dari rank 70. Berarti kita buat 69. Ayu namanya, kemudian nilainya 69. Maka tulisannya Ayu, maaf Ayu, Anda gagal. Berarti itu else-nya. Ini dia. Tadi kan if nilai lebih besar dari 70. Maka di luar dari lebih besar dari 70, berarti 69 mulainya sampai 0, maka dia akan keluar pesan, maaf, namanya adalah si Ayu tadi kan yang kita inputkan. Anda gagal. Itu dia. Oke, itu dia tadi untuk program cek kelulusan pada if else. Nanti bisa kalian coba. Ini dia ya, hasilnya yang tadi. Kemudian percabangan if, else if, atau switch case. Di sini else if-nya ada lebih dari satu. Kenapa? Mungkin ini sering dibuat untuk beberapa kriteria. Jadi misalnya if jika nilainya 70 maka dapat misalnya topi. Atau misalnya belanjaan, ini sering ke belanjaan atau ke bonus pegawai. Jadi misalnya if dia mendapatkan apa ya? Kalau untuk bonus pegawai atau beli kereta aja ya. If dia belanja beli kereta misalnya di atas 15 juta nanti hadiahnya iPhone. Atau di sini else if dia belanja di atas 20 juta hadiahnya apa lagi gitu. Else if jika dia belanja di atas 50 juta hadiahnya apa lagi. Maka else gitu. Biasanya ini else ini adalah di bawahnya dari si kondisi yang pertama tadi. Itu dia. Kemudian di sini perlu kalian lihat ini adalah tentang grade dari si if else if atau switch case tadi. Dia mencontohkan pada nilai. Jadi misalnya nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade A. Jika true dia bernilai 1, jika false dia bernilai 0. Tuh, itu kodenya ya. Karena kalau ditulis true false pasti panjang. Ini dia. True bernilai 1, false bernilai 0. Oke, itu dia. Ya, ya, ya. Nah, lari, angkat gitu. Nah, itu kamar mandi. Oke, kita lanjut ya. Begitu juga dia sampai ke nilai 80, nilai 70, dan nilai 60. Oke, maka kita contohkan di program. Dia seperti ini.
Oke, ini adalah programnya yang tadi hitung grade. Ini dia. Ini adalah program if, else if-nya. Jadi if nilai lebih besar sama dengan 90 nanti grade-nya A, else if di bawah itu dia nilai 80 dengan nilai grade B, B+. Kemudian else if-nya lagi di bawahnya jika dia nilainya 70 maka B apa nih B, kemudian jika nilainya lebih besar sama dengan 60 dia C+ sampai dengan else. Setelah else if yang terakhirnya else. Else berarti di luar dari kriteria si ini. Jadi misalnya kita tetap buat nilainya 100, maka nanti tetap juga dia dari ini. Si A dibuat. Apa? Ini. Grade A dia dibuat. Tetapi jika nilainya di bawah dari 40, maka nanti nilainya E. Ini dia. Kita jalankan. Berapa nilai yang mau kita buat? Nilai yang mau kita buat misalnya nilai 30. Maka dia grade-nya E. Kemudian kita buat lagi. Misalnya nilainya 120 kira-kira. Apa ini? Maka nanti dia grade-nya A. Karena di situ dibuat nilai lebih besar dari 90. Maka dia akan mendapatkan A. Mau 1000 pun kita buat, dia tetap dapat A. Dapat A kan? Iya. Karena tidak ada pembatasan kriterianya. Tapi kalau nilainya di bawah nilai 40 atau nilainya 0 kita buat, maka grade-nya E. Itu dia. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Bagaimana Bella? Ada yang mau ditanya? Ini kenapa cuma satu buka kamera? Udah pada kemana? Masih di situ kah kalian? Madalena. Bagaimana Ahmad Din? Ada mau ditanya? Ini Pak mau ditanya juga Pak. Waktu itu kan saya belajar dari Pascal kan Pak. Kan biasanya kan kalau buat program dari Pascal itu kan ada yang salah kayak yang apanya titik komanya kan Pak. Ya. Kalau misalnya program ini itu kalau misalnya salah itu tandanya gimana Pak? Di sini kalau salah. Enggak Iya, jalan Pak. dia. Ketika di run enggak jalan. Kalau itu kan kadang ada yang memberitahuan kan di Pascal kalau misalnya salah ada warna merah gitu kan Pak. Di sini enggak jauh beda sih. Hampir memakai titik koma. Coba ini misalnya kita hapus titik komanya nih. Pada grade E. Kira-kira apa yang terjadi? Coba aja. Enggak. Saran ya. Enggak berpengaruh kali dia. Tetapi nanti ketika dinilai 0 kita buat, bagaimana? Tetap juga. Jadi enggak terlalu fatal dia. Beda sama Pascal ya kan? Iya Pak. Dia sensitif kali kalau Pascal. Itu dia. Ada lagi yang mau Bagus, ditanya? Ada lagi mau ditanya? Oke lah. Jadi berhubung apalah namanya ya. Waktu kita juga udah mau habis dan anak saya bertingkah juga. Kita akhiri aja lah ya. Ya, Pak. Oke. Iya Pak. Selamat malam semuanya. Selamat berbulan puasa lah ya.
Kita lanjut perkuliahan minggu depan. Oke, Bapak akhiri semuanya ya. Jangan lupa isi absensi. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, jangan lupa isi absensi. Ya, Pak.